Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita masih bisa berkumpul ngaji ya walaupun secara virtual dan tidak live ya. Tapi semoga ini tidak mengurangi keistiqomahan kita semuanya. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali tafsir kita yaitu surah Hud. Pada kesempatan lalu kita telah membahas tentang ada dua golongan di akhirat kelak, yaitu faminhum syaqiyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها الزفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, orang-orang yang kemudian sengsara itu akan sengsaranya abadi. Keabadian itu disebutkan dengan ungkapan mada matis sama wal ardu. Yes, pokoknya selama bumi dan langit masih ada. Nah, kemarin tafsirannya banyak terkait bagaimana menafsirkan ayat ini menjadi abadi, gitu ya. Karena memang di dalam ayat-ayat yang lain abadi. Nah, maksudnya kok kata-kata abadi diwakili dengan kata ini? Kemarin sudah kita bahas. Wa amman ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Ata'an ghaira majdzuz. Pemberian yang tidak putus-putus. Nah, kemudian setelah menceritakan tentang kondisi orang kafir itu nanti seperti apa, Allah meneruskan kembali fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Fala takun artinya ini awalnya aslinya fala takun dari kana yakunu. Takun dihilangkan nun matinya menjadi fala taku ya. Maka janganlah kamu menjadi fi miryatin atau kamu berada, kalau di sini diartikan kamu berada fi miryatin dalam keraguan mimma ya'budu haula dari apa yang kemudian mereka sembah. Ya, jadi jangan ragu terkait kebatilan apa yang mereka sembah. Intinya begitu. Kenapa kok kemudian tiba-tiba Allah memerintahkan untuk jangan ragu? Karena memang kok susah banget orang ini kemudian diberi faham bahwasanya eh, simpelnya Allah itu adalah Tuhan. Yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Jangan-jangan mereka benar. Kok ngeyelnya kok serius sekali gitu. Ya, kok ngeyelnya serius sekali. Jangan-jangan memang mereka yang benar bukan saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ya. Nah, salah satunya bisa jadi karena itu eh ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka tidak menyembah ma ya'budun, mereka tidak menyembah illa kecuali kama hanya sebagaimana ya'budu aba'uhum. Bapak-bapak mereka pun menyembah min qabl dari sebelum. Artinya di sini jangan kemudian banyaknya banyaknya mereka, lamanya agama mereka, lamanya tradisi yang mereka bangun, kemudian ya apa ya, ya jumlahnya banyak, masif begitu, itu menjadi satu barometer mereka berarti kemungkinan benar gitu. Yang banyak itu memang di dalam eh, hadis-hadis tentang masalah akhir zaman itu dikatakan ikutilah as-sawadul a'dham, ikutilah kemudian komunitas yang mayoritas. Itu secara apa? As-sawadul a'dham yang mayoritas itu secara ajarannya. Secara ajaran ikutilah ajaran yang mayoritas. Nah, kalau di dalam Islam, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mayoritas. Ya. Tetapi di dalam yang mayoritas ini, secara teori, mereka mayoritas mengakui terkait dengan Ahlussunnah. Tetapi yang kemudian benar-benar berpegang kepada teori tersebut, itu sangat minoritas.
Makanya al-Islam bada al-Islam bil ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dulu awalnya apa namanya sedikit, nanti akan sedikit. Yaitu apa? Yang mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, kita buktikan saja sekarang. Kemudian yang katakanlah sholat saja di Indonesia loh, padahal. Kemudian bagaimana ya seusia ya, punya muda-mudi lah, muda-mudi di bawah 40 tahun itu kok kayaknya mohon maaf ngomongin perzinaan itu kok kayak satu hal yang kayak ya Allah sudah mengerikan sekali. Kayak masalah pacar lah, staycation lah, bahasa-bahasa FWB lah, apa segala macam yang begitu-begitu kok kayaknya ini mereka se seluas itu, sebebas itu untuk kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dan ini tentu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Meskipun yang melakukan, kalau ditanya itu salah apa nggak? Ya salah. Nah itu jadi secara ajaran mereka itu mayoritas, tapi secara praktek, nah Islam itu akan jadi minoritas. Nah, maka jangan takut untuk kemudian jangan ragu atas kebenaran. Ya, satu tambah satu itu sama dengan dua. Meskipun semua orang mengatakan tiga, meskipun semua orang kemudian tetap gaji 5 juta, tapi pengen ngambilnya 10 juta. Tapi mereka tahu bahwa yang 5 juta itu gaji, yang 10 juta, 5 jutanya lagi itu haram. Tetapi kalau nggak gini ya nggak hidup. Nah, gitu. Jadi mayoritas sudah menyalahi apa yang ada dalam hati nurani mereka. Itu saya udah ghariban. Maka jangan jangan gentar, jangan ragu. Mereka hanyalah menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka. Dan itu salah kan? Nabi Musa pun menghadapi orang yang demikian. Nabi Isa pun yang menghadapi yang demikian dan seterusnya. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Dan kami akan memberikan lamuwaffuhum pasti akan menyempurnakan kepada mereka nasibahum bagian mereka ghairu manqus tanpa ada dikurangi sedikit pun. Nah, ini para ulama menyebutkan ada dua penafsiran. Yang pertama adalah bahwasanya eh, seluruh kejahatan yang mereka lakukan sehingga membuatmu itu jadi putus asa gitu ya, jadi capek dan seterusnya sehingga gentar udahlah gitu kan ibaratnya. Kalaupun ada apa dalam hati terbesit kok untuk udahlah capek ini kayaknya susah untuk dilawan dan seterusnya. Itu tenang saja, mereka akan mendapatkan azab kesyirikan dan kengeyelan yang mereka lakukan itu tanpa ada sedikit pun pengurangan. Itu tafsir yang pertama. Yang mana ini juga tafsir yang kedua ini juga tidak bertentangan. Tafsir yang kedua adalah kami akan memberikan kepada mereka seluruh apa yang memang mereka berhak. Ya Allah Rabbun Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih bagi siapapun, mau yang taat, mau yang nggak taat. Kalau Ar-Rahim itu hanya memberikan kasih sayang kepada yang taat saja. Dan bisa di akhirat itu. Yang tidak Allah kasihi, yang tidak mau taat kepada Allah, maka Allah tidak memberikan kasih sayangnya. Nah, tetapi Allah tetap Ar-Razzaq. Allah Rabbun Al-Mudabbir. Ya, tetap memberikan rezeki kepada mereka. Dan orang-orang kafir yang dalam tanda kutip baik itu nanti akan mendapatkan haknya. Maka insya Allah orang-orang kafir kok baik di dunia itu akan kemudian mendapatkan kebaikan yang luar biasa di dunia. Melebihi orang Islamnya kadang. Maka fala taku fi miryatin. Jangan kemudian kalian melihat hal itu kayak menjadi satu, jangan capek. Dua, jangan merasa, oh kok kayaknya kita salah deh. Mereka hidupnya baik-baik saja. Nanti di akhirat. Dan begini, teman-teman. Ketika melihat orang kafir yang kemudian kok matinya kafir, ya tentu kalau masih masih punya potensi untuk mendapatkan hidayah, kita sangat berharap mereka masuk Islam, kan begitu. Tetapi kalau memang sudah mati kafir dan memang orangnya baik dan seterusnya, bisa dipastikan itu di dalamnya memang ada pengingkaran, memang ada kesombongan yang menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran itu. Antara kesombongan atau malas, atau tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, kita punya ibu misalnya. Eh, kita tahu itu ibu kita, ya saya yakin. Cuman ya saya malas aja lah, udahlah. Biarinlah ibu saya kesusahan meskipun saya dalam kondisi yang alhamdulillah baik-baik saja. Ibu saya kesusahan ya itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya nggak mau repot. Nah itu kan pelanggaran itu. Untuk hal sepenting ibu, masa kemudian kita secuek gitu?
Nah, untuk hal yang lebih penting lagi yaitu Tuhan, masa kita secuek itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kesombongan. Ah, itu bukan ibu saya, nggak pantas lah saya punya ibu kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Jadi potensinya ada dua itu, antara males atau kemudian memang sombong. Ya, jadi jangan bersedih, jangan kemudian merasa kasihan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, merasa kasihan punya rasa kasihan alhamdulillah, tetapi kemudian rasa kasihan itu jangan sampai menjadikan kita fi miryatin di dalam keraguan. Walaqad ataina Musa kitab dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa satu kitab yaitu Taurat. Fakhtulifa fihi maka diperselisihkan di antara mereka. Nah, tenang saja wahai Muhammad. Kok orang Quraisy memperselisihkan tentang Al-Quran? Oh, memang dari awal mereka itu memusuhimu. Itu loh Bani Israel. Punya sejarah yang luar biasa dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Menyelamatkan dari Fir'aun yang Fir'aun itu musuh mereka. Nabi Muhammad Quraisy tidak sedang menghadapi musuh siapapun yang kemudian Nabi Muhammad kalahkan musuh itu. Tidak. Raja Abraha pun juga bukan Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammad juga belum lahir kan gitu ya. eh Ya pokoknya Rasul dakwah langsung bertentangan dengan para pembesar. Udah gitu aja. Tetapi kalau Nabi Musa sudah membawa Bani Israel ini untuk mendapatkan kemenangannya. Tapi ujung-ujungnya itu tetap masih kemudian tidak taat. Masih meragukan tentang Taurat dan seterusnya. Mereka berbeda pendapat apa segala macam, tidak sepakat dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, jadi kamu masih mending gitu, ibaratnya, dibandingkan apa yang terjadi pada Nabi Musa. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika dan kalaulah tidak ada satu ketetapan dari Allah, kalimat atau ketetapan sabaqat yang sudah memang didahulukan min rabbika dari Tuhanmu, laqudiya bainahum maka mereka sudah akan diputuskan, mesti akan dihancurkan. Karena memang Allah sudah mentakhir azab itu untuk hari akhir nanti, maka ya ya sudah, mereka tidak akan kemudian sampai hancur saat ini. Kalau bukan karena Allah memang takdirkan, selesai. Pasti sudah akan selesai. Oke. Kemudian, nah, wa innahum lafi syakim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka itu dalam keraguan yang nyata, minhu, darinya, dalam kebimbangan yang luar biasa. Minhu itu dari mana? Nah, di sini dikatakan bahwasanya ini maksudnya ya Taurat itu sendiri yang kemudian mereka ikhtilaf di dalamnya. Kemudian sudah dirubah-rubah, ya mereka juga ragu sendiri akhirnya terhadap hal itu. Atau juga dikatakan bahwasanya terhadap Al-Qur'an. Wa innahum lafi syakim minhu murib. Ya mereka itu memang ragu di dalam Al-Qur'an itu gitu. Dan memang mereka dalam keraguan. Ya entah orang Yahudi kepada Al-Qur'an, entah orang Yahudi kepada Taurat begitu, mereka pokoknya di dalam keraguan. Oke. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya masing-masing dari mereka eh, pasti akan Allah sempurnakan a'malahum. Maksudnya sempurnakan balasan untuk amal-amal mereka. Pasti akan Allah sempurnakan. Tidak mungkin akan ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kulan itu siapa? Masing-masing. Ya yang beriman kepada engkau akan mendapatkan balasan dari keimanannya, yang ingkar kepada engkau dan kitab Allah akan kemudian mendapatkan balasan dari ingkarannya. Begitu pula wakulan ini semuanya berarti, termasuk kemudian yang ingkar kepada Nabi Musa, kepada Tauratnya itu juga akan mendapatkan balasannya. Innahu bima ya'maluna khabir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap apa yang mereka lakukan itu sangat detail pengetahuannya. Sehingga ini kaitannya adalah dengan al-wafa, memberikan semua yang memang mereka berhak itu ya karena Allah tahu secara detail. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke. Kemudian yang berikutnya, Allah kemudian melanjutkan fastaqim. Maka ya sudah, tidak ada pilihan kecuali istiqomahlah kama umirta. Sebagaimana kemudian Allah perintahkan kepadamu. Istiqomah dalam apa? Ya istiqomah dalam banyak hal. Di dalam masalah akidahnya, jangan ada keraguan.
di dalam pengamalannya, jangan kemudian berhenti. Wa minat tablighil wahyi, dan juga di dalam menyampaikannya juga jangan berhenti. Udah, istiqomah saja. Sebagaimana kamu diperintahkan. Kamu diperintahkan untuk apa? Tabligh. Tabligh. Untuk ibadah sebagai individu kepada Tuhannya. Ya, lakukan kewajibanmu kepada Tuhanmu. Lakukan kewajibanmu kepada sesama. Dan istiqomahlah di dalam kemudian akidah yang benar. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka, dan juga bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, ya, dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Siapa? Ya orang-orang Quraisy yang kemudian tadinya belum tahu Islam, kemudian mereka bertaubat. Mereka mungkin dulu menyembah wathan, menyembah berhala, kemudian sekarang sudah bertaubat. Nah, ini juga isyarat. Para ulama mengatakan, wa man taba ma'aka. Istiqomah itu sulit sekali kalau tidak bersama orang-orang yang lain. Kalau tidak bersama komunitas. Dan ayat inilah yang kemudian ditanyakan, dikatakan bahwasanya sayyabatni surat Hud itu adalah ayat ini. Membuat aku beruban itu adalah perintah untuk istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu satu hal yang sangat berat. Maka perlu sekali kita untuk meminta selalu kepada Allah terkait dengan keistiqomahan ini. Jangan sombong kemudian merasa bahwasanya oh saya mah bisa istiqomah sendiri. Itu karena prestasi saya, bukan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu. Dan bersyukurlah siapapun dari kita yang bisa istiqomah. Dan lawan dari istiqomah itu apa? Wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Maksudnya apa? Eh eh Taghaw an hududillah, mujawazatul hudud, yaitu melampaui batas artinya adalah melanggar aturan. Wes, istiqomahlah dan jangan melanggar aturan. Nah, istiqomah lawannya melanggar aturan. Maka begini, kalau memang capek misalnya teman-teman kok capek apa baca Quran setiap hari, wis enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kemudian hari ini libur lah libur gitu. Kalau kalau orang apa namanya diet itu namanya cheating days, enggak masalah. Tapi ya sudah sekali, dua kali diprogram saja. Jangan kemudian dibiarkan begitu, kemudian dia nyaman dan seterusnya. Jangan. Kalau memang harus libur, libur enggak masalah. Karena dawamul hal muhal. Istiqomah atau konsisten dalam satu hal itu satu hal yang sangat tidak mungkin. Nah, tetapi jangan sampai wala tatghaw, jangan sampai maksiat. Ya, berhenti dari kebaikan itu hanya untuk istirahat, untuk mampir saja, tetapi kemudian bukan melakukan kebalikannya. Ya, misalnya teman-teman kok ngajar tiap hari apa dakwah sana sini dan seterusnya dan seterusnya, ya sudah sesekali tiduran pengen tidur aja pokoknya seharian, udah harus pokoknya sholat tidur makan udah nggak apa-apa, nggak usah mandi ya nggak apa-apa lah gitu. Ibaratnya ini satu hal yang kemudian istiqomah itu tidak harus dalam satu amalan yang pertama ya. Pokoknya semua kebaikan kita anggap istiqomah itu kalau kita melakukan kebaikan apapun bentuk kebaikannya. Teman-teman biasa tilawah sehari 2 juz, kok kemudian tidak bisa 2 juz karena satu kebaikan yang lain, itu maka masih istiqomah. Masih dianggap istiqomah. Sudah mulai tidak istiqomah ketika kita tidak melakukan kebaikan apapun di hari itu. Tapi kalaupun demikian, wis nggak apa-apa. Yang penting wala tatghaw. Yang penting jangan kemudian melampaui batas. Yang penting nggak dosa, wis nggak apa-apa lah sesekali. Sesekali tapi ya, jangan kemudian itu yang menjadi rutinitas kita. Istiqomah di dalam tidak melakukan apa-apa. Yo, yo bukan istiqomah itu. Istiqomah itu dalam dalam kebaikan. Konotasinya pasti dalam kebaikan ya. Jadi nggak bisa istiqomah maksiat ya nggak bisa. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan ya itu maha melihat. Nah, jadi istiqomahlah dengan komunitas yang ada, carilah komunitas supaya menguatkan istiqomah kita, supaya saling menguatkan. Dan kalau capek berhenti, tapi bukan berbalik arah. Ya, kalau capek berhenti tidak apa-apa untuk istirahat, tetapi jangan berbalik arah. Nih, karena ya tidak mungkin. Rasul pun arihna ya Bilal bis sholah gitu kan. Pengen istirahat juga. Rasul juga pernah ketiduran juga ketika apa namanya perang kecapean akhirnya sholat subuh 12 gitu ya. Tapi bukan sholat subuh 12, tapi maksudnya adalah enggak apa-apa. Kita kemudian saatan-saatan ya. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan bahwasanya enggak apa-apa, saatan-saatan sedikit-dikit aja. Jangan kemudian harus selalu kenceng terus tidak. Ya, tetap seseorang tidak keluar dari kategori istiqomah selama kemudian dia tidak masuk ke dalam
kategori tughyan wala tadghaw, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan di sini itu adalah maksiat gitu. Oke, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kalian itu rukun. Rukun itu artinya adalah punya kecenderungan, punya punya kecenderungan itu apa ya? Pokoknya punya kecenderungan. Yang mana ada rokana, yarkanu, itu miring ya. Mala yamilu itu lebih miring. Jadi arrukun itu artinya adalah miring yang sangat sedikit, sangat tipis. Kalau mala yamilu mail itu sudah jauh miringnya. Nah, di sini miring dikit aja nggak boleh kepada orang-orang yang zalim itu. Siapa orang-orang zalim itu? Ya, pokoknya semua bentuk kezaliman. Kezaliman paling besar adalah mengatakan Tuhan, mengatakan Allah bukan Tuhan atau mentuhankan yang bukan Tuhan. Itu kezaliman yang sangat besar karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini juga maka jangan kemudian kita kok punya simpati kepada ajaran itu. Jangan pernah punya simpati. Bahwasanya kita toleransi ya toleransi. Tapi kalau menurutmu agamaku salah apa enggak? Ya kalau menurutku salah. Agamamu salah lah. Kenapa? Ya karena begini-begini ini. Kamu nanya kan? Gitu. Tetapi ya, tapi saya bisa berteman dengan kamu enggak? Ya bisa. Kenapa tidak? Ya gitu satu hal. Mungkin kezaliman yang lain juga. Jangan kemudian kalian punya kecenderungan atau nampak membiarkan. Jadi kecenderungan itu lebih dari membiarkan. Kalau membiarkan mungkin acuh. Acuh, ya, bukannya sempat melihat kezaliman. Itu sudah tidak membiarkan sebenarnya ya, sudah ada respon gitu ya. Tetapi dia kok kayak, apa kabar gitu ya. Kepada orang yang kemudian dengan jelas dia tahu bahwa kita tahu dia melakukan kezaliman. Dia tahu bahwa kita tahu dia melakukan kezaliman dan kita kok kayak tidak ada pengingkaran. Ini masalah. Ya, terutama kezaliman misalnya nih kayak kayak kisah misalnya. Di kantornya ada yang masalah apa segala macam, dia suka ngambil ini dan dia tahu bahwasannya Kesa itu tahu dia melakukan hal itu. Terus Kesa kok kayak tetap mengapresiasi saja, kok tetap kayak oh jangan apresiasi, itu arukun, itu kemudian ada kecenderungan. Ya untuk kezalimannya nggak bisa itu, nggak bisa diapresiasi, tidak boleh dibiarkan. Ya, artinya minimal kita tidak ada semacam kayak mendukung. Nah, kemudian Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan kita itu punya kecenderungan kepada orang yang zalim saja tidak boleh. Kebayang nggak kira-kira bagaimana kemudian besarnya larangan terhadap kezaliman itu? Nah, ini ngeri sih. Ya, semoga kita dihindarkan dari kezaliman-kezaliman itu. Zaman sekarang, Masya Allah, ya, proyek-proyek apa dipangkas sana, pangkas sini, jadi bancaan apa segala macam itu kayak eh pokoknya teman-teman yang nyari duitnya kok nggak pakai ngambil hak orang lain, bersyukur, bersyukur, harus bersyukur luar biasa. Kenapa? Ya Allah, banyak orang yang kemudian sekarang itu mau nyari makan saja harus ngambil haknya orang lain. Untuk nyari senang saja harus ngambil hak orang lain. Maka bersyukurlah teman-teman yang kemudian tidak harus mengambil hak orang lain, tidak harus melakukan pelanggaran untuk cuma sekedar dapat makan. Ini itu harus disyukuri betul itu. Kalau saya pribadi ya Allah bersyukur itu sebelum kemudian mengatakan itu salah, tapi ya Allah semoga saya tidak terjatuh dalam hal itu karena siapa yang tahu, siapa yang menjamin kalau kemudian kita kok nyemplung atau minimal berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Berteman dalam arti kemudian tadi membiarkan atau semacam seolah-olah menyetujui tentang keburukan yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak tahu bahwa kita tahu, ya sudahlah. Artinya mereka tidak merasa diawasi oleh kita. Tetapi kalau tidak merasa disetujui oleh kita. Tapi kalau mereka tahu bahwa kita tahu, itu kan mereka akan merasa disetujui oleh kita. Ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maka kalian akan tamassa, akan disentuh oleh api. Wa malakum min dunillahi min auliya. Sedangkan kamu tidak punya wali, pelindung selain Allah. Ya. Thumma la tunsarun, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan pertolongan kalau sudah melawan Allah demi mendapatkan apa namanya kebaikan dari mereka.
Jadi kalau untuk mendapatkan kebaikan dari mereka kok harus menjilat seolah-olah bukan kezaliman yang mereka lakukan, maka ketahuilah kamu tidak akan mendapatkan wali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa kemudian menyelamatkan kita dari Allah kecuali Allah. Tsumma la tunsurun, kamu tidak akan bisa mendapatkan pertolongan, kamu tidak akan menang kalau lawan Allah itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, eh ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa-doa yang perlu kita baca ya pagi sore ya, muawwidzatain apa triukul apa namanya, kemudian ayat kursi. Supaya apa? Supaya kemudian kita terjaga betul dari kemudian syahwat ataupun mungkin subhat dan lain sebagainya yang membuat kita jadi tidak punya kuasa untuk melawan kemaksiatan itu. Ngeri, ngeri sekali. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa bertahan ya di tengah-tengah gempuran kemaksiatan di depan mata yang susah kita hindari, yang kemudian kita melihatnya di mana-mana. Semoga kita tetap termasuk golongan falataku fi miryatin. Ya. Jangan jadi orang-orang yang kemudian ragu atas keburukan, atas bahwa apa yang mereka lakukan itu buruk. Meskipun yang melakukan itu banyak sekali. Karena kemudian banyak hal yang dilegalkan karena banyak orang yang melakukannya. Bukan karena memang itu benar. Nah, semoga kita tetap istiqomah dengan pendirian kita bahwasanya yang benar itu ya kita katakan benar, yang salah itu kita katakan salah. Bahwasanya kita punya banyak teman yang benar dan yang salah ya itulah kemudian tugas kita. Tetapi jangan sampai ada arukun, kemudian punya kecenderungan agak-agak menjilat, oh sama yang ini dia kaya, saya nggak berani nerima gratifikasi tapi dia berani, ya sudahlah kalau makan sama dia aja, dia bayarin, dia royal. Nah, kok kemudian kita misalnya sesimpel dia duitnya banyak, dia kemudian apa namanya suka naktir-naktir, terus kita kok seneng ditraktir oleh dia, yang kita tahu duitnya bermasalah. Itu kita berarti mendukung dia itu. Yang kayak gitu maksudnya. Kok kita seneng ditraktir oleh dia, kok kita merasa, oh gimana kamu, wah, kayak wah mobilnya baru ya, gini. Kok mengapresiasi hal itu? No, kalau bisa. Kalau ya mesti nyapa, Bu, ya, Pak, ya. Ya sekedarnya saja. Siapa? Dah gitu. Tapi bukan kemudian kayak kayak seneng gitu padahal dia tahu bahwa kita tahu tentang apa kecurangan yang dilakukan, kembali dilakukan. Jangan sampai. Ya, semoga kita istiqomah sekali lagi ya. Dengan perkumpulan ini juga semoga menjadi wasilah keistiqomahan kita semuanya. Tapi mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf kali ini harus dengan rekaman gitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan majelis kita ini. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bisa diajukan di grup saja atau mungkin disimpan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Cukup itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.